perempuan udah otomatis tidak gitu. Bagaimana sih sebenarnya hubungan antara Pak Haji dengan jemaah perempuan dan ibu-ibu, kaum ibu lah terutama? Iya. Pertama saya masih berpikir pada nasib kaum ibu di Indonesia ini masih harus sangat kita perhatikan bersama-sama. Masih sangat kemitraan masih merupakan idealisme. Masih banyak hal yang harus dilakukan di Indonesia untuk membangkitkan harkat, derajat dan martabat kaum perempuan. Karena itu dalam pergaulan memang saya banyak bersentuhan dengan masalah-masalah yang menyangkut kegiatan perempuan, mulai dari kaum ibu majelis taklim, bahkan kegiatan-kegiatan di masyarakat, termasuk juga di adik-adik saya, anak-anak saya di kalangan selebritis. Dulu bahkan pertama yang punya pengajian artis itu saya, pengajian Arafah itu, zamannya Nia Daryati, CS itu seterusnya, zamannya bahkan zaman jaya-jayanya artis yang sekarang sudah senior itu, saya punya hubungan baik dengan mereka. Tapi ya sebatas itu. Sebatas itu. Ulama sangat dipanut. Tapi kemudian di Indonesia ini kan unik nih. Ketika ulama berpoligami misalnya, itu dihujat. Nah sekarang kok dilalah seorang ulama lagi mendapat isu soal hubungan dengan perempuan. Kalau misalnya mau dipikir-pikir, apakah emang ada konspirasi? Mudah-mudahan sih tidak. Tapi kalau runtun logikanya kok bisa jadi ada seperti itu. Walaupun mungkin dia konspirasi itu muncul karena warnanya sama, bukan sebuah konsep gitu. Karena warnanya sama. Ya kita kalau mau menggolkan bola itu harus merubuhkan penjaga gawangnya dulu. Mau menghancurkan moral bangsa ya dihancurkan dulu penjaga-penjaga moral. Dan justru diisukan dengan hal-hal yang sangat bertentangan dengan moral itu sendiri. Jadi hal seperti itu. Nah mudah-mudahan ini asumsi yang keliru. Jadi saya tegaskan lagi, sampai islah itu tidak dicapai, sampai upaya islah dilakukan belum berakhir, maka tidak akan ada gugatan hukum apapun yang dikatakan Aida, karena ya ini informasi berkembang terus. Aida mengatakan bahwa akan melakukan somasi karena tim yang mendukung Pak Haji itu membeberkan sejumlah informasi yang lagi-lagi faktanya berdasarkan investigasi mereka. Saya perlu sampaikan sikap saya bahwa betapapun andal dan validnya sebuah hasil investigasi, dia harus tetap menjadi barang simpanan. Dia bukan yang harus dipublikasikan. Karena itu saya tidak menyetujui pembebaran aib seseorang kepada, walaupun valid sekali datanya, jelas sekali faktanya, tapi kalau itu kita lakukan, kita terjebak lagi pada pola yang sama dengan yang dilakukan orang terhadap kita gitu. Dalam bayangan Pak Haji ini, Pak Haji kan pasti bisa melakukan proyeksi gitu. Dalam pandangan Pak Haji atau bayangan Pak Haji ke depan terkait dengan kasus ini harusnya berakhir seperti apa? Islah itu islah yang seperti apa? Win-win itu win-win yang seperti apa? Lebih konkretnya lagi. Islah yang happy ending, tapi konsepnya dibicarakan. Kita harus duduk bersama-sama, masing-masing cooling down. Berhentilah kita cuap-cuap di infotainment, karena itu tidak menjernihkan suasana. Dalam suasana yang cooling down seperti itu, saya sangat yakin bahwa akan ada ketemu kalimat yang kita sepakati, yang win-win, happy ending, dan tidak merugikan. Walaupun pada akhirnya barangkali kasus ini bergulir terus dan tetap ada perlawanan, atau artinya masih ada effort, masih ada upaya yang dilakukan oleh pihak Aida terkait dengan keyakinan dia soal Pak Haji 9 tahun yang lalu. Biarkan saja. Biarkan saja. Tidak akan mengajukan gugatan hukum. Saya tidak akan melakukan perlawanan, tapi saya juga tidak akan mengomandokan orang lain untuk memberikan perlawanan. Saya percaya sekali bahwa Allah Tuhan saya itu tidak tidur. Saya percaya bahwa kebenaran pada akhirnya akan muncul juga. Terakhir Pak Haji, kalau misalnya kebetulan Mbak Aida Saskia nonton program ini, apa yang ingin Pak Haji katakan pada dia?
Saya tidak ingin berkata apa-apa. Ya. Itu saja. Ya. Terima kasih Pak Haji.